Pada tahun 2019, beredar cerita menakutkan di salah satu rumah daerah Kepanjen. Rumah ini adalah bekas peninggalan Belanda. Bentuk bangunannya masih utuh dari dahulu sampai sekarang. Tetapi siapa sangka, rumah yang memiliki bentuk bangunan yang indah dan sangat membuat hati tersentuh oleh suasana tempo dulu ini menyimpan cerita yang sangat kelam. Seakan-akan siapapun yang melihatnya ditarik oleh energi entah dari mana dan mengisyaratkan untuk masuk rumah yang megah. Bangunan yang kokoh dari dahulu sampai sekarang mencoba menarik raga tiap seseorang yang melihatnya untuk mengenali lebih jauh cerita yang telah terjadi di sana. Hal itu telah terjadi kepada keluarga Roni yang telah tertarik dan mengalami kejadian aneh di rumah tersebut. Rumah Belanda yang berada di pinggir jalan itu membuat dirinya dan istri menjajal tinggal di dalamnya. Cerita dimulai saat Roni sedang sibuk mencari kontrakan di salah satu rumah di daerah Kepanjen. Dia sibuk melihat info dari layar handphonenya untuk melihat penawaran kontrakan rumah-rumah di daerah Kepanjen. Ininya, dia mau mencari yang sedikit murah per tahunnya ya. Hitung-hitung, bisa dipakai untuk usaha juga. Dia mengutamakan kontrakan rumah yang dekat dengan pasar saat itu. Dia sendiri juga pedagang baju-baju dan celana-celana santai. Beberapa hari ini, Roni belum juga menemukan tawaran kontrakan yang cocok menurutnya. Istrinya, Lia, mencoba untuk menenangkan suaminya yang saat itu cemas sekali. Hal dipikir Roni yaitu takut uang untuk kontrakan itu habis bila tidak segera dipakai untuk menyewa rumah. Maklum, dirinya pedagang. Pikirannya bisa kalang kabut semisal uang kontrakan dipakai untuk kulakan atau dipakai lain-lainnya. Namanya juga pedagang, semisal ada masalah kecil tentang finansial, bahkan uang yang sudah disisihkan akan terpakai juga dalam kondisi kepepet. Akhirnya, ada sebuah penawaran kontrakan rumah yang dirasa Roni pas dan juga tempatnya strategis juga untuk berjualan. Tidak jauh juga dari pasar, pikirnya, dirinya bisa jualan di pasar dan istrinya bisa berjualan di rumah. Kemudian, Roni memanggil istrinya, "Dek, ini loh ada rumah pinggir jalan yang disewakan. Kayak kapas deh Lek menurutku, soalnya rumah pinggir jalan dan juga enak semisal kamu jualan di rumah juga." Ucapnya kepada Lia, "Dek, ini loh ada rumah di pinggir jalan yang disewakan, menurutku ini pas lokasinya." Lia saat itu hanya mengangguk saja dan memasrahkan apapun kepada Roni, karena Lia percaya kepada pilihan Roni untuk urusan apapun. Dirinya tahu, suaminya itu jujur dan juga selalu tepat dalam segala pilihan dia. Roni yang mantap dengan pilihan rumah itu, akhirnya menghubungi pemilik rumah itu dan bernegosiasi soal harga sewa selama setahun. Setelah berembuk dengan baik dengan si pemilik kontrakan dan juga melihat kondisi rumah, tidak ada perasaan yang aneh dan mengganjal pikiran tentang rumah itu. Pemilik kontrakan juga ramah dan rumah juga lumayan luas dan besar. Bangunan itu dikatakan sudah ada saat zaman Belanda. Akhirnya Roni dan Lia sepakat untuk menyewa rumah itu selama setahun. Kemudian keesokan harinya Roni dan Lia tinggal di rumah tersebut. Lia yang pertama melihat rumah itu sedikit bertanya-tanya soal kamar yang lumayan banyak di rumah itu, hanya heran saja dan memilih tidak melewatinya saja. "Panak yo ya, milik ngarep iso digawe dodolan klambi, ruangan yo waken, gak bingung deleh dagangan, isolah tak toto alon-alon," ucap Lia kepada Roni. "Anak ya, di depan bisa dipakai jualan baju, ruangannya juga banyak, gak bingung meletakkan dagangan juga, bisalah aku tata pelan-pelan." "Yo disyukuri mawon deng, alhamdulillah untuk omah gede, sowan yo ora larang, iso digawe dodolan pisan nang omah, wes seneng aku." Jelas Roni, ya disyukuri saja deng, alhamdulillah dapat rumah besar, sewanya juga gak mahal, bisa dipakai jualan juga di rumah, sudah bahagia aku. Lia kemudian tersenyum dan mengambil baju-baju yang berada di depan untuk memindahkannya di ruang belakang. Saat menata baju di kamar belakang, Lia tiba-tiba mendengar suara tangisan anak bayi. Suara tangisan bayi itu lirih sekali dan terdengar sangat dekat. Namun, pikir Lia mungkin bayi tetangga yang sedang menangis. Dia melewati kejadian itu dan meneruskan untuk menata tiap-tiap ruangan dengan perabotannya. 2 bulan tinggal di sana, dagangan mereka lancar dan omset yang mereka dapat saat itu lumayan banyak daripada sebelumnya. Roni yang giat rutin bangun pagi dan berangkat setelah sholat subuh berniat untuk bisa mendapat hasil penjualan lebih agar dirinya bisa beli rumah dan tidak mengontrak lagi.
2 bulan juga Lia tinggal dan juga membantu bisnis suaminya berjualan di rumah. Memang saat itu tidak memungkinkan untuk Lia bekerja karena mereka berdua memiliki anak yang masih berumur 1 tahun. Lia bersikeras untuk merawat anaknya bersama suami karena dirinya percaya bahwa dirinya mampu mengurus anak bersama Roni ketimbang menitipkannya kepada orang tua. Saat itu, Lia sedang mencuci baju di belakang rumah anaknya. Saputra sedang tidur di kamar tengah. Saat Lia konsentrasi menyikat baju, terdengar suara hantaman benda yang sangat keras sekali. Bintang dukek bintang suara itu mengagetkan Lia yang saat itu berada di belakang. Kemudian terdengar suara tangisan anak yang menjadi-jadi, seperti kesakitan sekali. Karena suara tangisan terjeda sangat lama sekali, Lia masih belum tahu suara anak siapa itu. Dia masih kebingungan dengan suara hantaman dan disusul suara anak yang menangis. Hingga suara anak itu menyadarkan pikiran Lia Mama. Sontak Lia kemudian melempar cuciannya dan berlari cepat menuju kamar tengah. Saat membuka pintu, Lia terkejut dengan apa yang dia lihat di depannya. Saputra sudah duduk menangis kesakitan lantaran memar hitam sudah tergores di kepalanya. Namun Lia lantas terdiam dan membelalakkan mata manakala di samping Saputra melayang sesosok wanita berambut panjang, kaki yang jelas sekali terlihat pucat. Lia memandanginya secara pelan sampai menjerit ketakutan, lantaran sosok wanita itu memiringkan kepala dan tersenyum menyeringai kepadanya. Jeritan Lia menjadi-jadi, dibarengi oleh tangisan Saputra yang juga kesakitan, lantaran luka di kepalanya. Tatapan sosok wanita itu kemudian seketika menghilang, dan Lia secepat mungkin mengambil Saputra dan menggendongnya keluar kamar. Setelah kejadian itu, Lia mencoba tenang dan bersikap tidak ada apa-apa, hingga ketukan pintu membuyarkan lamunan Lia saat itu. Ternyata Roni sudah pulang dari berjualan. Lia yang saat itu bersikap tenang secepat mungkin membuka pintu. Akhirnya nyampe ke rumah juga. Mana Saputra, Dek? Alhamdulillah hari ini penjualan lumayan, Dek. Pemasukan juga lumayan banyak, ucap Roni kepada Lia. Lia hanya tersenyum dan memandangi suaminya saat itu. Roni langsung pergi ke belakang dan langsung mandi. Setelah selesai, Roni tanpa basa-basi langsung menghampiri Saputra-putranya yang asik bermain mobil-mobilan di depan televisi. Lia berada di samping Saputra. Tampak wajah Roni tiba-tiba berubah kala melihat kening putranya memar. Tol sebutan anak kecil laki-laki di Jawa habis jatuh, Dek. Kok batuk aireng, Neng? Kok keningnya hitam begini? Tanya Roni khawatir. Lia yang mendengar pertanyaan Roni seketika menjawab, iya Mas, tadi aku teledor. Aku tinggal cuci baju, gak taunya Saputra jatuh dari tempat tidur, ucap Lia. Roni kemudian tersenyum sembari berkata ke arah Saputra, walah, anaknya Ayat yang ganteng sendiri habis jatuh ya. Ndak apa-apa ya, belajar jadi laki-laki kuat, tahan banting dan siap menghadapi masa berat di depan nanti, ucap Roni kepada anaknya. Lia hanya bisa tersenyum berat dan mengingat kejadian tadi. Kejadian yang tidak masuk akal tadi, sosok wanita berpakaian perawat yang melayang tadi. Lia mulai penasaran dengan sejarah yang berada di rumah tua ini. Beberapa bulan berlalu, nampaknya kejadian demi kejadian hanya dirasakan oleh Lia. Dia berpikir, mungkin karena terlalu sering berada di rumah akhirnya hal-hal aneh nampak jelas kepadanya. Hingga saat itu, malam Jumat tiba, Roni tidak pulang melainkan stay di pasar lantaran pembelian serta pesanan pelanggan lumayan banyak dan juga alhamdulillah mereka bisa menyewa kios saat itu. Jadi tidak perlu ngoyo berat untuk membawa dagangan pulang pergi lagi. Malam itu, Lia di depan rumah. Dia sedang memangku Saputra yang tertidur di pelukannya. Lia hanya bisa terduduk diam, merasakan keheningan malam dan juga rasa cemas akan hal-hal aneh yang akan terjadi di rumah itu lagi. Entah mengapa, dia enggan untuk tidur di kamar tengah. Lantaran sering terjadi keanehan-keanehan di kamar itu, dia lebih memilih tidur di ruang dapat meskipun bercampur dengan tumpukan baju dagangan. Menurutnya, lebih aman dan nyaman di sana. Tangan dan pundaknya mulai merasa letih karena beban Saputra yang sudah terlalu lama tidur di pangkuannya. Akhirnya, Lia meletakkan putranya tidur di sebuah alas berbulu di ruangan depan. Karena suaminya hari ini tidak pulang, maka mau tidak mau Lia harus berani sendiri di rumah. Tak selang lama, hari sudah hampir malam juga. Lia berniat menutup pintu dan juga hendak istirahat. Namun, ada suara benda-benda kecil bergerak
yang berasal dari kamar tengah. Lia mulai istighfar pelan. Dia sudah mengira pasti akan ada kejadian aneh lagi. Suara benda-benda kecil itu membuat Lia sedikit gugup lantaran dia harus meninggalkan Saputra di Mang depan dan dirinya harus sesegera mungkin mengecat apa yang terjadi. Kamar tengah itu menjadi tempat tidur mereka dikala Roni berada di rumah. Namun, Lia tidak berani untuk tidur di sana jika tidak ada Roni, lantaran ketika tidur di kamar itu, Lia kerap mendengar suara-suara bayi yang menangis secara bersamaan. Pernah suatu ketika Lia mendengar bayi menjerit dan dia bangun untuk memastikan bayi siapa itu yang menjerit keras di tengah malam. Tapi dia tidak merasakan sumber suara itu berada di kanan kirinya, melainkan suara jeritan bayi itu terdengar jelas berada di balik lantai bawah kamar itu. Seketika bulu kuduk Lia berdiri dan merasakan merinding yang luar biasa. Sejak saat itu, Lia selalu merasa aneh dan janggal dengan kamar tengah yang menjadi kamar tidur mereka. Suara benda-benda kecil yang terdengar berpindah-pindah membuat Lia gugup untuk melihat apa yang terjadi. Namun, karena takut itu maling, Lia harus berani melihat apa yang terjadi. Pelan-pelan dia dengar suara di balik pintu kamar tengah itu. Lia batin ya Allah, semoga saja bukan maling ataupun penghuni rumah ini yang usil. Semoga saja suara itu berasal dari seekor kucing yang masuk lewat jendela dan tidak sengaja menyentuh peralatanku di meja rias. Kemudian, Lia membuka pintu kamar itu dan mencoba menghidupkan lampu di sana. Namun yang terjadi, lampu tidak menyala. Lia kebingungan lantaran hanya di kamar itu, lampu tidak menyala. Karena ukuran kamar itu sedikit luas, kamar itu gelap gulita. Namun, saat Lia menoleh untuk hendak mengambil senter, Lia mendengar suara benda-benda itu lagi. Karena gelap, akhirnya dia memakai lampu senter yang berasal dari handphonenya. Tidak terlihat jelas apa yang dia senter, hanya di pojokan ruangan dekat lemari. Lia mendapati seseorang yang membungkuk dan sedang melakukan sesuatu di depannya. Lia mencoba mendekat pelan-pelan, rasa takut sudah melumuri tubuhnya. Ternyata, suara benda-benda itu berasal dari tangan orang itu yang mengambil benda yang berada di sampingnya. Lia menyorot benda-benda itu yang ternyata adalah peralatan operasi. Lia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kemunculan sosok itu dengan tingkah laku yang membuat Lia merinding. Saat meneruskan untuk menyorot kembali sosok itu, Lia menjerit sejadi-jadinya. Alangkah terkejutnya saat dirinya melihat sosok suster yang saat itu dilihatnya ternyata nampak kembali. Kali ini bukan pemandangan biasa lagi yang dilihat Lia, melainkan sosok wanita itu tersenyum menyeringai kepadanya dengan tangan yang membawa janin yang masih berlumuran darah segar. Lia yang melihat kejadian itu menjerit sejadi-jadinya tanpa henti, dan tidak hanya itu saja pemandangan seram yang dia lihat, sosok wanita ini kemudian memakan janin yang berlumuran darah itu secara brutal dan sangat menjijikkan. Lia kemudian dengan kondisi sempoyongan, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, tadi berlari ke ruang depan di mana anaknya yang sedang tidur diangkat olehnya dan digendong keluar rumah. Lia kemudian menelepon suaminya mau tidak mau agar segera pulang. Keesokan harinya, Roni hanya memandangi istrinya yang masih pucat setelah kejadian itu. Kamu gak apa-apa pulang sendiri? Aku bisa loh dek nganterin. Kamu di rumah ibu aja dulu seminggu atau 2 minggu sambil tenangin pikiran. Mungkin kamu kelelahan karena harus membantu aku berjualan di rumah dan juga masih ngurus Saputra, jelas Roni. Lia hanya mendengus panjang. Ya, kamu belum tahu apa yang aku alami setiap hari di rumah ini. Ayah cari tahu sendirilah, bagaimana cara rumah ini menyapa penghuninya yang betah seharian di rumah. Mungkin dengan cara itu, ayah akan paham, jelas Lia kepada Roni. Roni mengantar Lia naik ke mobil tetangga mana memang menawari untuk tumpangan lantaran tujuan mereka sama. Roni melambaikan tangan dan kemudian menoleh ke arah rumah itu. Dia pandangi lama sekali tampak depan dari rumah jadul tersebut. Tiba-tiba senyumannya berubah menjadi keheranan manakala dia melihat bayangan wanita yang berdiri di dalam kaca jendela rumahnya yang sekejap langsung hilang. Roni nampak heran dengan apa yang barusan terjadi. Namun, dia melewatkan kejadian itu. Setelah itu, dia mengambil sapu dan menyapu halaman rumah. Dia berniat untuk bersih-bersih saja selama istri dan anaknya sedang berlibur. Terlihat Pak Jatmiko sedang berjalan dan menyapa Roni. Kok sapiran? Nang di kabar. Kemana semua?
Tanya Pak Jatmiko sambil berjalan mendekati Roni. Roni mengangkat tangan kanannya, melambai ke arah Pak Jatmiko. Sulung Pak, mbok erek-arek dolan nang morotuo. Sepi Pak, ibunya anak-anak bermain ke mertua. Jatmiko tertawa dan duduk di kursi halaman rumah Roni. Dia memperhatikan rumah itu baik-baik. Wajah yang awalnya sumringah kini berganti dengan tatapan yang tajam ke arah rumah itu. Ron, kamu selama tinggal di sini gak merasa ada yang aneh? Atau mungkin mengalami kejadian di luar logika begitu? Aku saja yang tahu cerita rumah ini, gak bisa bayangin Ron, kalau tinggal. Paling juga seminggu udah gak betah, ucap Pak Jatmiko. Roni yang mendengar pertanyaan Pak Jatmiko itu heran, mengapa beliau benanya seperti itu, hingga rasa penasaran Roni muncul tiba-tiba. Memang ada apa Pak dengan rumah ini dulu? Sepertinya rumah juga baik-baik saja gak ada yang aneh, jelas Roni kepada Pak Jatmiko. Pak Jatmiko menatap pelan ke arah Roni, rumah ini dulu punya cerita kelam. Dulu, ini bekas sebuah klinik gitu, ada satu dokter, bidan lah, yang perawatnya ada 2. Lama sih mereka buka praktek di tempat ini. Nah, saat ada kejadian itu, rumah ini menjadi sepi dan tidak ditinggali lagi. Selama bertahun-tahun, dibiarkan kosong, jelas Pak Jatmiko. Memangnya kejadian apa Pak? Tanya Roni penasaran. Pak Jatmiko kemudian menghela nafas. Dulu Ron, sebenarnya biasa saja. Warga juga menegur sapa sangat baik dengan bidan di sini. Dia juga sering membantu persalinan. Jika ada warga yang musuh melahirkan, cuma suatu hari ada beberapa warga yang mendapati bidan dan perawatnya sedang mengubur sesuatu di belakang rumah ini, lakok Ron. Ternyata yang dikubur itu adalah bayi-bayi yang bekas aborsi. Jadi, warga bertindak tegas dan melarang mereka praktek lagi di sini. Namun, berita itu ditutup-tutupi lantaran menjaga nama baik kampung sini Ron. Jelas Pak Jatmiko. Roni yang kaget mendengar cerita Pak Jatmiko kemudian menggaruk rambut di kepalanya. Seraya tidak percaya dan sedikit merinding dengan cerita tersebut. Namun, sifat Roni tidak akan percaya sebelum ada bukti di depan matanya. Pak Jatmiko pamit pulang karena hari mulai sore dan Roni juga melanjutkan untuk membereskan rumah, menghidupkan lampu dan setelah itu mandi. Saat Roni mandi, tidak sengaja dia mendengar suara celotehan anak kecil di luar pintu kamar mandinya. Dia kemudian berhenti menyiram badannya dan mendengarkan dengan jeli suara celotehan anak kecil itu tadi. Karena dirasa aneh dan membuat Roni merinding, dia segera mungkin membilas tubuhnya dan segera keluar dari kamar mandi. Malam hari tiba. Memang selama istrinya berlibur dia hanya membuka jualan di rumah saja. Terkadang juga dia sesekali pergi ke kiosnya di pasar untuk membuka sebentar agar tidak kehilangan pelanggan setianya di pasar. Malam itu sepi sekali. Roni menonton televisi dan tiba-tiba terlelap di kursi. Beberapa saat kemudian Roni bangun dan dalam kondisi setengah sadar. Ketika hendak menoleh ke arah kanan untuk mengambil remote TV, alangkah terkejutnya saat dirinya melihat sesosok wanita berambut panjang duduk dengan kepala yang miring dan tersenyum menyeringai ke arahnya. Seketika Roni terkejut dan hampir meloncat lantaran terkejut oleh pemandangan itu. Dia kemudian istighfar dan melihat jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Roni menutup pintu dan kemudian pindah ke kamar tengah untuk tidur. Saat malam hari tiba, Roni merasa panas sekali hawa di kamarnya. Sehingga dia bangun dan mencoba membuka jendela kamarnya agar angin masuk dan hawa di ruangan tempat tidurnya tidak panas lagi. Namun, ketika Roni selesai membuka jendela kamar, dia tidak sengaja mendengar sesuatu merangkak secara cepat di bawah kolong kasurnya. Bayangan hitam yang bergerak cepat itu membuat Roni terkejut dan kemudian membuatnya menyalakan lampu. Saat lampu dinyalakan, betapa terkejutnya Roni kala melihat sesosok bayi yang tanpa muka sedang merangkak mendekatinya, dan bayi tersebut berlumuran darah. Roni yang ketakutan kemudian segera membuka pintu dan berlari ke teras rumahnya. Sungguh, Roni kemudian kembang kempis lantaran terkejut dengan apa yang dia lihat. Seolah-olah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia kemudian mengambil sepeda motornya dan memilih untuk tidur di kios di pasar. Sejak kejadian yang dialami Roni malam itu, dirinya menceritakan pengalaman yang dia hadapi kepada Lia. Lia juga menceritakan pengalamannya selama berada di rumah itu, hingga mereka memutuskan untuk sementara waktu tidur di kios sambil menunggu pindah ke kontrakan baru. Tapi ternyata
rezeki Allah lebih tidak terduga. Roni dan Lia akhirnya mengambil sebuah rumah yang cicilan per bulannya bisa mereka tanggung. Sejak Roni dan Lia pindah dari rumah itu, pemilik dari rumah itu tidak menyewakan rumah itu lagi dan mencoba memagar tinggi rumah itu dan sampai sekarang tidak ditinggali oleh siapapun. Terus ikuti Radio Tengah Malam, dan agar teman-teman setia nonton kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.